Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali saya pagi ini bisa membantu Pak Syarifuddin dan tim Analog yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Jadi sebentar. Oke. Ini terlihat nggak, Bapak Ibu? Masih loading, Bu. Mungkin sebentar lagi. Loading ya, bentar ya. Ya. Nah, sudah terlihat, Bu? Sudah, bagus. Sudah terlihat, bagus, jelas ya. Oke. Ya. Hari ini kebetulan kalau saya nyimak tadi, rata-rata pesertanya itu banyak dari guru ya, Pak ya? Dan ya, banyak dari guru. Bapak Ibu guru, mungkin kepala sekolah, dari dari tim dinas pendidikan, dan mungkin masyarakat umum gitu ya. Kita tahu sekarang di masa era pandemi COVID-19 ini, ya, hal-hal yang mungkin kita anggap selama ini sepele sekali mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan bagaimana sih caranya kita supaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di era pandemi ini ya Pak ya dan Ibu sekalian. Ya. Oke, jadi saya langsung mulai aja. PHBS ini sendiri merupakan kembali lagi ke perilaku atau habit yang menjadi penyebab terbesar masalah kesehatan masyarakat di Indonesia gitu. Jadi apa saja yang menjadi permasalahan kita? Ya salah satunya adalah penyakit-penyakit yang ya banyak terjangkit di masyarakat, misalnya seperti diare gitu ya. Lalu kayak sekarang itu wabah COVID-19 gitu. Itu semua akhirnya yang menjadi penyebab terbesar adalah perilaku kita sendiri. Seperti apa perilaku kita? Nah, di hakikat perilaku dalam ilmu kesehatan masyarakat, di situ ada yang namanya pengetahuan, sikap, tindakan. Jadi selain kita harus memiliki yang namanya edukasi, edukasi itu sendiri kan nanti akan membuat kita menjadi tahu atau tidak tahu gitu ya. Lalu sikap kita ini mau atau tidak mau gitu. Nah, nanti setelah dari pengetahuan dan sikap, itu baru akan ada yang namanya outcome-nya berupa tindakan. Tindakan ini adalah kita mampu atau tidak mampu nih dalam melakukan PHBS itu sendiri. Walaupun nantinya ditunjang dengan sarana-sarana lingkungan lainnya. Menurut H.L. Bloom, teori H.L. Bloom itu sendiri, derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi, walaupun kita hidup di lingkungan bersih sekalipun, kalau kita tidak mampu menjaga yang namanya perilaku, nanti derajat kesehatan itu akan mempengaruhi. Dan yang kedua, perilaku itu sendiri. Perilaku masyarakat, ya, untuk misalnya salah satunya nanti mencuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya, apalagi sekarang kan beberapa kebijakan pemerintah ya yang ingin menerapkan sekolah itu akan masuk lagi gitu ke anak-anak akan masuk lagi ke sekolah gitu. Yang akhirnya nanti kita sendiri perlu yang namanya sarana agar bisa menjaga yang namanya perilaku kita supaya tetap PHBS, terutama untuk anak-anak di sekolah gitu ya. Jadi contohnya banyak sekali nanti. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini sendiri merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga agar dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Jadi, kalau kita ingin bebas dari penyakit, kita harus mampu dulu untuk menolong diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita mampu dulu mengedukasi diri kita, dan kita nantinya dari keluarga, kita mampu berperan aktif ya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat gitu ya. Walaupun tidak seluruhnya, mungkin karena kita
paling kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya PHBS, nah ini saya sedikit tambahkan lagi secara definisi. Jadi semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran, ya. Jadi harus ada rasa kesadaran dulu Bapak dan Ibu, gitu ya, dari anggota keluarga, dari keluarga kita sendiri, terutama nanti merambah ke kegiatan masyarakat, gitu ya, sekolah, kuliah, gitu ya, mengajar, gitu. Apalagi seperti banyak di sini pesertanya rata-rata Bapak dan Ibu guru, ya otomatis Bapak Ibu guru adalah contoh bagi anak-anak didiknya itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sulit untuk menerapkan PHBS? Gitu karena PHBS ini ternyata gampang-gampang susah. Karena adalah PHBS itu butuh yang namanya kesadaran. Nah, balik-balik lagi kesadaran. Kita sudah sadar belum dengan diri kita? Kalau kita belum sadar, kita otomatis agak sulit mau mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mau di rumah, di sekolah, di kantor gitu. Nah, pertanyaannya lagi, PHBS di rumah tangga. Ini adalah upaya dalam memberdayakan anggota keluarga kita, rumah tangga kita agar tahu, mau, dan mampu untuk melaksanakan PHBS dengan intinya nanti mencapai rumah tangga yang sehat. Gitu. Rumah tangga sehat itu banyak sekali ya Bapak Ibu indikatornya. Kalau di dalam Kementerian Kesehatan itu adalah ada 10 indikator PHBS di rumah tangga. Nanti saya juga akan jelaskan sedikit demi sedikit. Lalu untuk tujuan PHBS itu sendiri tentunya memahami proses terjadinya penyakit akibat lingkungan kurang sehat. Di sini banyak sekali ya kita berkumpul di dalam webinar ini dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam lingkungan gitu ya. Dan tentunya banyak nih masih lingkungan kita yang mungkin kurang sehat. Sehingga kita perlu yang namanya memahami jenis penyakit akibat kurangnya PHBS itu dan bagaimana nanti cara kita untuk menerapkan PHBS. Jadi di dalam PHBS rumah tangga nanti ada penjabaran tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum tentunya kita ingin semua rumah tangga di Indonesia ini mau di desa, kabupaten atau kota itu melakukan yang namanya PHBS dan tujuan khususnya kita mampu untuk meningkatkan pengetahuan kita, kemauan kita, dan kemampuan seluruh anggota keluarga kita untuk melaksanakan PHBS dan berperan aktif dalam gerakan PHBS itu sendiri. Jadi bagi rumah tangga sehat itu tadi apa? Tentunya banyak sekali manfaat gitu ya. Yang pertama, kita mengedukasi anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit karena kita ngerasain sendiri nih akhirnya setelah adanya wabah COVID-19, adanya pandemi corona ya, yang kita tidak sangka-sangka ternyata dari hal-hal sepele seperti cuci tangan itu ternyata bisa kita tidak mau mencuci tangan dengan air yang mengalir dan ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang mudah menyerang kita. Yang diserang itu apa? Sistem imun kita, kekebalan tubuh kita gitu ya. Dan karena kita misalnya di sekolah banyak nanti bertemu dengan anak-anak, otomatis kita ingin anak-anak kita juga bisa tumbuh sehat dan cerdas. Nah, karena kategori sehat dan cerdas itu banyak indikatornya juga. Selain makanan ya Bapak Ibu, juga adanya pola PHBS yang baik dan tepat. Dan juga tentunya anggota keluarga kayak suami, ayah, bapak gitu ya, itu pastinya akan semakin giat bekerja gitu ya. Dan yang namanya manfaat rumah tangga saat itu kita adanya pengeluaran biaya rumah tangga ya pastinya untuk memenuhi indikator gizi keluarga, pendidikan ya, modal usaha karena di zaman sekarang ini, di zaman pandemi ini, kita dituntut nih Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang mandiri ya atau mau entrepreneurship karena di sini background saya juga seorang entrepreneur. Jadi kita mau mencari ide kreatif supaya kita juga mampu dan fight untuk melakukan yang namanya usaha gitu ya, usaha kecil-kecilan lah minimal gitu. Kalau ibu-ibu mah biasa online shop gitu ya, atau misalnya anak remaja juga sama gitu ya.
Nah, lalu bagi masyarakat gitu, tentunya masyarakat akan mampu mengupayakan lingkungan yang sehat, ya, mampu menanggulangi masalah kesehatan, mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, dan mampu dan mau memanfaatkan UKBM. UKBM itu sendiri adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti posyandu, ya, Polindes, adanya ambulans sehat dan fasilitas-fasilitas kecil lainnya gitu. Ini adalah 10 pesan PHBS dari Kementerian Kesehatan. Jadi yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita ya setiap bulan. Jadi bagi yang memiliki anak-anak kecil, salah satunya saya juga wajib memantau tumbuh kembang anak setiap bulannya. Lalu menggunakan air bersih. Indikator air bersih itu bukan hanya mengalir aja ya Bapak Ibu. Jadi indikatornya selain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, itu juga nanti kalau dimasak harus pada suhu tertentu dan sebagainya. Mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah ini ya, kalau di dalam Kementerian Kesehatan sudah bilang nih ke kita semua, kuman mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun itu akan membunuh kuman itu selama 40 sampai 60 detik. Kebayang dong Bapak Ibu ya, 40 detik sampai 60 detik itu kuman bisa mati gitu. Itu baru pakai sabun. Nah, sekarang kan ada nih pertanyaan, Bu, kalau misalnya pakai hand sanitizer bagaimana? Hand sanitizer itu atau hand rub istilahnya di ini kita ya tes itu ya, hand sanitizer itu bisa membunuh kuman itu selama 20 sampai 30 detik. Memang lebih cepat gitu, tapi memang yang lebih efektif adalah dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Nah, lalu kita indikator selanjutnya adalah menggunakan jamban sehat. Saya yakin insya Allah seluruh di dalam room webinar ini kita sudah menggunakan yang namanya jamban sehat ya, tidak ada lagi yang BAB atau BAK di sungai, tidak ada lagi BAB atau BAK di hutan dan lain-lain gitu ya. Lalu memberantas jentik nyamuk ya, karena sekarang sudah mulai masanya lagi ya nyamuk. Kita harus waspada, edukasi demam berdarah ya, malaria, terutama untuk menjaga anak-anak kita ya agar terhindar dari yang namanya penyakit DBD, malaria dan sebagainya. Lalu makan buah dan sayur setiap hari. Ya, ini sepertinya sepele ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi ternyata memang berefek. Kalau kita makan buah itu juga bisa menambah sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Misalnya apa? Makan jeruk, ya, makan mangga atau buah-buahan tuh yang kita lebih dahulukan, prioritaskan sebaiknya adalah buah-buahan yang cukup asam gitu ya. Jadi kadar asamnya tinggi. Kenapa? Karena disitulah vitamin C itu yang sekarang lagi sangat dibutuhkan ya, terutama di era wabah pandemi ini. Lalu kita melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, menurut WHO dan Kementerian Kesehatan, hal-hal terbaik untuk melakukan aktivitas setiap hari itu minimal 30 menit. Dengan cara apa? Bisa salah satunya dengan olahraga, ya. Olahraga yang ringan-ringan lah, paling enggak. Kalau misalnya sekarang lagi musim goes, sepedaan gitu ya, itu boleh dicoba dikeliling di rumah-rumah gitu ya. Itu salah satunya supaya kita bisa mengeluarkan sedikit kalori kita, energi kita gitu ya. Jadi adanya aktivitas jantung kita itu semakin sehat gitu ya, senam gitu. Lalu juga pokoknya aktivitas fisik lainnya. Dan tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini juga sebenarnya edukasi yang terbilang gampang-gampang susah gitu ya, terutama bagi para laki-laki, bapak-bapak gitu ya, yang masih tergantung sama rokok gitu, atau masih merokok, sebaiknya dihindari atau dikurangin pelan-pelan. Kenapa? Karena rokok itu atau sistem reproduksi. Karena rokok itu sudah banyak ini ya namanya makhluk hidup. Udah nih kemarin? Belum. Perkembangbiakan merupakan usaha karena makhluk rokok hidup itu bisa menghasilkan ini ya, keturunan atau anak.
dengan tujuan Ibu untuk itu di-unmute melestarikan dulu, Bu. jenisnya dari Mohon maaf kepunahan. Ibu Juliari, Speakernya Ibu, suaranya. speakernya Bu, tolong Bu. Oke. Oke, saya ulangin ya. Jadi yang terakhir tadi tidak merokok ya untuk bapak-bapak. Mungkin yang merokok itu dikurangin gitu pelan-pelan karena rokok itu sendiri kan mengandung zat nikotin ya, di mana zat nikotin itu lama-kelamaan akan menjadi deposit di dalam tubuh ya, dan efeknya nanti penyakit jangka panjang gitu. Karena kita tahu sekarang stroke, bahkan mungkin kanker paru-paru ya, dan penyakit-penyakit kanker nasofaring gitu ya, itu ternyata bukan hanya menjangkiti ke orang-orang usia lanjut saja, tidak, tapi sudah banyak menyerang bapak-bapak atau para usia muda gitu. Bahkan anak-anak usia 20 tahun pun sudah ada yang kena yang namanya kanker paru-paru, CA paru ya. Ya ini tadi PHBS di rumah tangga, kita bersalin untuk yang ibu hamil yang mau melahirkan itu ditolong dengan oleh tenaga kesehatan minimal bidan ya Bapak Ibu gitu ya, karena kalau memang tidak ada dokter atau tidak ada DSA gitu ya, paling tidak minimal bidan yang terlatih gitu. Karena bukannya gimana-gimana, tapi bidan sekarang kan sudah saking banyaknya gitu ya, kita juga harus memilah tenaga kesehatan yang bisa memegang karena ini kan menyangkut sama nyawa gitu ya. Lalu yang kedua, adalah memberi bayi ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah menurut rekomendasi dari Kementerian Kesehatan minimal 6 bulan. Ya, jadi selama 0 sampai 6 bulan bayi itu akan kita beri ASI saja tanpa embel-embel makanan tambahan ya. Tanpa diberi air putih, tanpa diberi buah-buahan. Ini masih banyak yang keliru ya, katanya suka nih anak saya diberi pisang, katanya pisang yang dibanyak itu sangat kasihan gitu untuk anak-anak bayi gitu ya, karena kenapa, lambungnya belum bisa mencerna dengan baik Bapak Ibu. Jadi berilah ASI eksklusif itu paling tidak minimal 6 bulan, tapi alangkah baiknya ASI yang benar-benar eksklusif itu akan terus diteruskan sampai di usia 2 tahun. Jadi dengan catatan saat anak usia 6 bulan, dia kan sudah akan mendapat yang namanya MPASI atau makanan tambahan gitu ya. Dan terus nanti pas di usia 1 tahun, dia akan mulai makan makanan keluarga gitu ya. Kalau dia masih mendapatkan ASI sampai 2 tahun, insya Allah kecerdasan anak-anak batuta itu, ya bayi dan balita itu akan kelihatan nanti di jangka panjang gitu ya. Lalu menimbang balita setiap bulan, ya ini juga sering kita lakukan ya di posyandu, di rumah sakit ibu anak dan lain-lain. Menggunakan air bersih, mencuci tangan pakai sabun ya tadi ya 40 sampai 60 menit Bapak Ibu. Lumayan kuman itu bisa mati loh. Jadi kalau kita misalnya habis mau sesudah mandi atau sesudah BAB BAK, benar-benar harus steril lah tangan gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 ini, itu kuman COVID itu dengan mudah loh mati karena cuci tangan. Jadi hal-hal yang kecil ini itu justru efeknya jangka panjang gitu ya. Lalu menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk tadi ya, makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik dengan olahraga, berenang gitu ya. Berenang pun nggak harus yang harus gimana gitu. Kalau memang ada kolam kecil nggak apa-apa, yang penting ada gerak gitu ya. Nah ini tidak merokok di dalam rumah. Manfaatnya tadi kita mengedukasi anggota keluarga kita agar menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak menjadi tumbuh sehat dan cerdas gitu ya. Lalu keluarga juga semakin giat bekerja ya, mampu memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, dan sebagainya. Nah, apa intinya efek kalau kita tidak mau melakukan yang namanya PHBS? Terlihat dari gambar ini ya Bapak Ibu. Karena saya suka dengan gambar, jadi saya akan memperlihatkan gambar. Ini bukan menakut-nakutin, tapi memang real adanya yang terjadi di masyarakat kita. Sekarang selain namanya COVID-19 ya,
yang langsung merenggut nyawa orang-orang kesayangan kita gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang meninggal karena pandemi COVID gitu ya. Selain kita juga harus, saya tambahkan sedikit, harus pakai masker gitu ya. Masker, kalau memang harus pakai sarung tangan lebih baik gitu ya. Dan juga PHBS lainnya. Jadi efeknya kalau kita tidak mau PHBS, ya kita mudah terserang demam berdarah, misalnya seperti itu ya, malaria. Kalau kita masih mau merokok, yang terserang apa? Penyakit-penyakit dari rokok ini gitu. Lalu kalau kita tidak mau buang sampah pada tempatnya, yang terjadi apa? Banjir gitu ya. Banjir, longsor, apa dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan, itu semua berefek karena tindakan kita sendiri gitu ya. Kita mulai sekarang sedikit mulai harus pedulilah dengan lingkungan kita sekitar gitu ya. Terus lalu makanan, kalau kita tidak mau menjaga makanan agar sehat gitu ya, agar kalau kita tidak mau cuci tangan pakai sabun, ya balik-balik penyakit kena ke anak, tumbuh kembang anak jadi terganggu, busung lapar bisa terjadi, kecacingan bisa terjadi, bahkan ya yang sekarang menjadi musuh dari penyakit kesehatan masyarakat sendiri adalah stunting. Stunting itu adalah tubuh anak menjadi pendek gitu ya. Jadi tubuh anak menjadi pendek itu bukan karena keturunan ya Bapak Ibu, tapi lebih ke gizi gitu. Jadi kalau stunting itu terjadi, itu berarti kan anak itu dari usia golden age-nya atau usia emasnya 0 sampai 3 tahun gitu ya, atau 1000 hari masa hidupannya si anak tersebut, kita harus memberikan gizi yang baik dan gizi yang seimbang ya. Lalu juga kalau kita tidak sadar akan pola makanan yang bergizi, yang terjadi apa? Penyakit ya, seperti gambar ini. Usia muda, kebanyakan usia 40 tahun ya, sudah banyak yang kena komplikasi penyakit. Nah, komplikasinya macam-macam itu, stroke campur ini, stroke campur diabetes mellitus dan lain-lain. Itu terjadi ya pola hidup kita gitu. Ya, pola hidup kita yang sebelumnya gitu, kita yang belum ngeh atau belum sadar gitu ya. Jadi mulai sekarang kita sadarlah akan pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Makan kita dijaga. Makannya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin masih tergantung sama makanan kaleng gitu ya. Mulai sekarang kita hindari makanan kaleng. Lebih baik makan sayur-sayuran yang segar gitu ya. Bu, kalau misalnya terhambat mau ke pasar sulit ya kita manfaatkan online gitu kan. Saya rasa dan saya yakin juga banyak kok penjual-penjual yang sayur online itu gitu ya, yang langsung diantar walaupun tanpa harus kita ke pasar gitu. Jadi kalau ke pasar kan takut paparan COVID nih. Jadi kita pesan aja lewat online. Dan benar-benar usahakan kita sudah mulai natural gitu, kembali lagi ke alam gitu, memanfaatkan hal-hal makanan-makanan yang sederhana tapi ternyata banyak menghasilkan manfaat bagi kita gitu ya. Dan ini juga sama gitu ya, penyakit ini tidak ada izin lagi kalau dia sudah menyerang ke kita gitu ya, kesadaran kita menjadi terganggu gitu ya. Nah, dan lain-lain. Dan akhirnya kalau kita mau menjaga PHBS, tentunya selain anak menjadi berprestasi gitu ya, sekarang dikaitkan juga dengan pendidikan dari Menteri Nadiem, agar anak-anak itu kan terbiasa online, katanya seperti itu ya. Jadi walaupun dia terbiasa online, kita juga harus tetap memperhatikan nanti prestasi dia seperti apa gitu. Lalu keluarga menjadi sehat dan bahagia, itu harapan kita semua gitu ya. Walaupun indikator bahagia itu sendiri bagi setiap orang itu pasti relatif beda-beda gitu ya. Dan juga ini dari kalau kita sering olahraga, kita tidak perlu seperti mereka ini yang seksi, yang gimana, tapi paling tidak kita sehat, lahir dan batin, ya, fisik, mental, kita rohani kita juga sehat, karena kita juga rutin melakukan aktivitas fisik yang minimal 30 menit sehari.
Lalu juga diharapkan dengan kita meningkatkan PHBS ini bisa mampu mensejahterakan masyarakat. Nah, indikator masyarakat sejahtera itu sekarang karena kita berhadapan sama wabah, ya, kita kan kembali lagi serba online akhirnya. Jadi mau nggak mau kita mulai mutar otak supaya kita belajar misalnya untuk melakukan usaha kecil-kecilan walaupun lewat online. Banyak kok usaha yang bisa dilakukan, misalnya kalau ibu-ibu itu bisa buat bakulan, ya, bisa apa namanya, ya memanfaatkan kalau ada GoFood itu ya, ada GoBiz gitu, itu juga bisa, atau kayak Grab dan itu juga ada menu-menu untuk sellernya gitu ya, atau marketplace lain, dan diharapkan kita kreatif dan inovatif, itu insya Allah akan membantu kita untuk menghasilkan, memberi passive income atau penghasilan tambahan. Dan juga sekarang karena ibu-ibu guru dan bapak guru di sini banyak di room ini, coba mulai dimanfaatkan untuk memanfaatkan channel YouTube. Jadi dengan adanya serba online ini tadi, kita mulai kreatif dengan cara menjadi misalnya YouTuber gitu ya. YouTuber tuh nggak harus langsung kayak Atta Halilintar kok, tapi paling tidak kita memulai menjadi YouTuber pemula. Dengan cara apa ya, macam-macam. Kalau memang Bapak Ibu ada passionnya di bidang-bidang tertentu, sebaiknya dimanfaatkan gitu ya. Selain memberikan sharing, juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan lingkungan itu menjadi asri ini juga ya. Nah, pesan saya terus mengedukasi, jangan lupa mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan pakai sabun ya Bapak Ibu. Karena mencuci tangan selain dengan air bersih dan pakai sabun juga akan membantu membunuh kuman ya. Kuman, bakteri-bakteri, virus-virus itu dengan mudah, dengan dalam waktu 40 detik sampai 60 detik saja gitu ya. Ayo hidup sehat. Kita harus mau juga buang sampah pada tempatnya. Kalau sekarang kan ada sampah yang organik dan anorganik ya. Jadi mulai kita mengedukasi diri itu memilah dari rumah tangga, itu sampah yang organik itu sampah yang mampu diuraikan gitu ya. Nanti bisa dimanfaatkan menjadi salah satunya kompos. Kalau sampah yang anorganik itu ada istilah 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi kita mampu untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik gitu ya menjadi karya-karya sederhana gitu ya, misalnya membuat lampu atau membuat apa ya, hiasan-hiasan dari sampah yang plastik ini. Karena kalau sampah dibuang langsung ke TPA itu akan sulit terurai dalam waktu ratusan tahun gitu. Jadi alhasil nggak heran sampai sekarang di Indonesia itu ya pemerintah kewalahan nih mau mengelola sampah ini, mau gimanakan gitu ya. TPA atau tempat pembuangan akhir itu kan menjadi menumpuk gitu ya. Sampai sekarang kita tidak ada solusinya. Coba kita mulai nanti. Kalau kita mulai memilah sampah itu dari rumah tangga, kita mencoba akan mencontoh Singapura. Kenapa saya bilang Singapura? Karena salah satu negara yang paling terdekat dengan kita dan dia mampu untuk mengelola sampah itu adalah negara Singapura. Dia mengelola sampah itu nantinya dimanfaatkan untuk sarana listrik gitu ya, sarana tenaga listrik, tenaga pokoknya yang benar-benar kembali lagi ke alam deh. Jadi walaupun begitu kan nanti akhirnya back to back dari kita untuk kita dan kembali lagi ke kita. Ini juga ya contoh lain, ya mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi di masyarakat ya. Ini contoh BAB yang tidak sehat tadi. Kalau selama ini di daerah-daerah itu masih suka kita jumpain ya. Kalau di sungai gitu ya, ada yang BAB di sungai, terus ada yang mencuci, atau ada yang mandi, atau apa gitu ya. Inilah yang mengakibatkan penyakit-penyakit seperti diare, itu menjadi penyakit nomor 1 di puskesmas ya. Saya yakin di setiap puskesmas itu ranking 1, 2, 3, kalau nggak diare, ISPA gitu ya, hipertensi. Selalu 3 itu selalu menjadi peringkat 3 besar. Nah ini kita harapkanlah kita kurangin gitu, diarenya, ISPA-nya gitu ya. Oke, sehat itu indah, sehat itu gratis Bapak Ibu.
Jadi tidak ada yang mustahil ya kalau kita mau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena dengan pola hidup bersih dan sehat, yang akan merasakan keuntungannya adalah diri kita sendiri dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kalau memang nanti ada sesi diskusi, mungkin bisa dilanjutkan dari diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator dan Pak Syarifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.